take dulu, nanti kan bisa dipotong. Nggak apa-apa. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih teman-teman. Ini di sharing bos yang ketiga, alhamdulillah. Saya lihat responnya yang terakhir agak kurang semangat kayaknya. Tapi pas saya tanya satu-satu, beberapa orang bilang katanya kurang waktunya untuk tanya jawab. Makanya saya akan cepet aja. Insya Allah cuma 10 menit, selebihnya tanya jawab dan temanya bebas, nggak harus tema ini. Nah, di sharing bos kali ini saya mau share namanya cita-cita. Oh ya, TV mana Ujang? Subhanallah. Jadi saya ingatkan lagi, di 2 minggu lalu kan saya janji ada TV ini tolong bantu jualin untuk latihan jualan online. Tapi Ujang, gimana ini Ujang? Lama kok soalnya itu. Berarti udah sebulan ya? Sebulan. Sudah. Kita tunggu 2 minggu lagi. Tadi kembali. Oke. Sharing bosnya ada cita-cita. Kenapa judulnya cita-cita? Saya tanya dulu. Udah gede mau jadi apa? Masa lo udah gede mau jadi apa? Dia mau jadi apa? Oh kan udah ketawa. Kalau anak kecil ditanya udah gede mau jadi apa? Oh, pilot. Abang mau jadi apa bang? Masinis gitu, dokter. Tapi kita semakin gede semakin nggak punya cita-cita. Tadi saya mau nyontohin Pak Suryono tapi nggak datang. Jadi masa wowe, kan cucu udah gede mau jadi apa? Karena ngerasa udah gede. Padahal wallahualam umur dikasih Allah sampai kapan nggak tahu. Tapi kita nggak punya cita-cita. Makin gede tuh makin nonton TV, nongkrong ngeronda, nonton TV, astagfirullahaladzim. Kita harus punya cita-cita teman-teman. Kenapa? Karena kita hidupnya gini-gini aja. Maksudnya mau gini-gini aja gitu? Enggak. Tarso mau gini-gini aja, gunting menang. Mau sampai nanti melahir anak ketiga, anak keempat, gunting menang terus. Mau nggak? Nggak mau kan? Atau siapa? Eva gitu, YouTuber aja terus. Sampai nanti anak 3 kan enggak. Saya juga sama, saya juga nggak mau gini-gini aja hidup saya. Ya, ini penting banget. Kenapa? Kalau kita nggak tahu cita-cita kita apa, walaupun kita udah segede ini, ada yang 35 tahun, pasti udah 50 tahun, tetap harus ada yang tujuan. Sepaling enggak adalah, kan tujuan kita, cita-cita kita itu yang masuk surga. Sebagai kita tuh tahu tuh, dari Jumatan dikasih tahu, dari kecil dikasih tahu, cita-cita umat Islam itu ya masuk surga, dapat ridhonya Allah. Tapi Abu Zainab haji tahun berapa? Insya Allah saya tepat. Alhamdulillah. Gitu. Ini siapa tahu diundang King Salman. Iya. Ujang tahun berapa pergi haji? Kalau nggak sampai. Nah itu mah dibercandain, karena nggak mungkin. Sabtunya itu mau berangkat. Karena besok Sabtunya ya sudah. Ya intinya tuh kita memang tujuan hidup kita untuk masuk surga, dapat ridho Allah. Tapi kita mau sendiri deh. Udah hafal berapa juz sih atau oke kalau nggak juz, sholat udah benar belum? Ini bapak baru siapa ngajarin anak sholat nanti? Insya Allah. Alhamdulillah kalau udah bisa. Isal nanti udah nikah mau ngajarin istri apa? Harus bisa, pasti bisa tapi bisa nggak ngajarin, karena orang yang bisa kadang belum tentu bisa ngajarin. Jadi mau gini-gini aja ya enggak lah, jangan gini-gini aja hidupnya. Nah, biar teman-teman kebayang, saran saya pulang dari sini, praktekkan ini, bagi tujuan cita-cita teman-teman ke dalam 3 aspek. Pertama yaitu spiritual atau agama, yang kedua itu keluarga, yang ketiga itu keuangan. Jadi ini harus jelas, tadi saya bilang kan spiritual atau agama, mau naik haji tahun berapa sih? Jadi naik haji itu wajib loh, bagi yang mampu memang dibilangnya. Ada juga, saya sih lebih suka bagi yang mau sih. Jadi kalau mau usaha, insya Allah dapat. Misalkan kalau tulislah naik haji tahun 2040, ya tulis aja dulu. Masalah uangnya ada atau enggak itu mah nomor 2. Terus kapan sih mau
hafal surat A, surat B, surat Al-A'la, surat Sabihisma, surat Wasyamsi, dan seterusnya. Sekarang kulhu sekali berapa kali, Husain? Tahu kulhu? Yang sholat doang berarti. Iya, saya juga sama, kulhu lagi. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Cuman kan masa mau gitu-gitu aja? Nanti anak kita gimana? Sekarang yang udah punya anak, Mas Arwo anaknya mau gak jadi presiden? Anaknya sendiri gak mau jadi presiden. Ya, kalau oke lah kita seperti ini, kita banyak keburukannya, banyak dosanya. Jangan sampai anak kita melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita bacaan salatnya baru belajar di umur 17, anak kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Kalau bisa di umur 3 tahun udah betul makhrajnya, udah betul Al-Qur'annya dan seterusnya. Terus yang bagian yang kedua yang namanya keluarga, termasuk juga diri sendiri ya. Contohnya kayak kapan mau menikah, mohon maaf yang belum, kapan mau punya anak, kapan mau ngebahagiain orang tua. Bagi laki-laki itu ke ibu itu wajib loh. Bagi laki-laki itu menafkah. Kalau saya bilang menafkahi nanti jadi istri terlantar ya. Intinya ke ibu itu wajib lah. Entah itu ngasih, entah itu perhatian. Derajatnya bahkan lebih tinggi daripada istri setahu saya. Saya lupa ingat. Jadi ini juga harus jelas. Kapan mau nikah? Bagi yang belum. Santi nih, Santi udah lampu kuning nih, Santi ayo. Chelsea juga nih, Chelsea. Ya mohon maaf ya dimensi biar semangat ya. Harus jelas kapan mau nikah lagi Chelsea, kapan Santi mau nikah. Tahun depan gitu. Calonnya ada nggak? Ya nggak apa-apa, saya maunya tahun depan. Masalah calon ada atau nggak ada itu nomor 2. Sekarang kalau nunggu calon dulu, nggak akan datang atau. Tarsum kapan mau nikah? Harus jelas Tarsum. Ada masih muda ya nggak apa-apa. Oke di umur 27 mau nikah, ya, rencanakan dari sekarang. Lalu, keuangan juga penting. Jadi saya agak kurang setuju untuk orang-orang yang bilang anak orang Islam mah bersyukur aja lah Pak dengan apa adanya gini-gini we. Enggak. 2 minggu lalu saya udah bilang Islam tuh butuh uang, jadi butuh orang kaya. Harus banyak yang wakaf, harus banyak yang ngasih kesehatan gratis, hitanan massal, harus banyak yang ngasih makanan gratis. Ya orang Islam. Makanya keuangan juga penting. Kapan teman-teman punya mobil tahun berapa? Punya rumah tahun berapa? Punya motor tahun berapa? Turun lagi punya sepeda, punya komputer, punya laptop. Tulis aja dulu masalah uangnya dari mana, itu mah nomor 2. Sekarang mending mana? Pengen punya mobil tapi nggak tahu kapan mau punya mobil, atau terserah Allah aja mau punya mobil atau enggak. Yang penting kita tujuan punya mobil jadi gimana? Jadi kerja lebih nyaman, jadi bisa mendapatkan uang lebih untuk lebih wakaf, dapat punya pegawai misalkan kalau bisnis, pegawai jadi lebih banyak, jadi bermanfaat buat orang. Jadi keuangan penting untuk orang Islam supaya kita ibadahnya lebih keren lagi. Sekarang kalau yang mohon maaf ya, untuk yang miskin ya cuma sholat doang kan, nggak doang ya. Jadi cuma sholat, cuma mahdohnya aja, cuma ke hablum minallahnya aja. Hablum minannasnya gimana? Dia bisa dengan berbuat baik ke tetangga, sedekah, mengunjungi orang sakit itu bagus. Tapi kalau kita punya uang, luar biasa. Sekarang berapa banyak sih orang yang kesehatannya terlilit masalah kesehatan, bayar mahal. Ya butuh orang Islam yang kaya. Jadi teman-teman harus jelas targetnya. Saran saya dibagi 3 ini, bikin 3 kotak nanti di rumah. 1 spiritual, keluarga, keuangan. Tulis apa aja. Saya mau apa di spiritual atau agama. Yang jelas ujungnya ya masuk surga. Kapan masuk surga, Mas Arwo? Kalau ya nggak tahu ya, memang aja lah itu, cuman ya kita harus tahu kapan. Kalau biasanya sih teman-teman saya bilang ambillah sama seperti Nabi 63 tahun itu. Jadi 63 tahun meninggal, berarti naik haji umur berapa? 57 misalkan, 55 kayak gitu. Ini sebagai gambaran aja. Kenapa saya bilang gini? Karena menggapai cita-cita itu senang, serius senang, menyenangkan. Saya buka sedikit, saya bercita-cita dalam tahun depan berat badan saya turun ke 78. Karena waktu saya nikah saya 70. Sekarang 88, bayangin. 87.
Makanya dalam sebulan kemarin bagi yang sadar saya ke Al-Mawana jalan kaki, sangat capek juga. Ada yang pernah? Sekarang turun 1 kilo jadi 87, dari 88 ke 87. Oh, senangnya bukan main. Bener, senangnya bukan main, saya nimbangnya pun pakai timbangan produksi lagi di bawah. Senangnya bukan main, turun. Kita punya tujuan, terus kita sudah ada progres itu ada pencapaian walaupun sedikit. Senangnya bukan main. Kita mau hafal Al-Quran, baru hafal juz 30. Masya Allah, senangnya bukan main. Nah itulah memang manusia seperti itu. Jadi kalau punya tujuan hidup, kita menggapainya senang, hidup lebih bahagia, keluarga sejahtera, ibadah pun jadi lebih fokus. Sekarang kalau stres, aduh, ibadah juga, lalu saya tecan dibayar. Wah, susah. Kalau kita hidup bahagia, jadi tenang, bisa khusyuk, ya itu bisa sedekah, bisa wakaf, bisa dan seterusnya. Jadi sekali lagi bagi cita-cita teman-teman dari 3 ini, kalau udah dibagi, saya ngasih tips. 1, stop nonton TV. Gak ada di dunia ini yang setiap hari nonton TV terus tiba-tiba kaya, gak ada. Gak ada yang di dunia ini yang setiap hari nonton TV terus tiba-tiba soleh, gak ada. TV itu artinya isinya kebanyakan sampah. Sampah memang. Apalagi sekarang ada yang, kalau YouTuber tahu, si Bayi Paula masuk TV makin ini lagi, makin membodohi lagi. Orang jadi berharap pengen dapat. Maaf ya, Mbak, ya jadi ngomongin Bayi Paula, tapi teman-teman harus tahu, orang-orang jadi berharap bisa dapat mobil gitu, padahal cuma 1 dari jutaan orang. Daripada dia fokus ngedapetin mobil dari peluangnya 1 dari sejuta, mending ngaji udah jelas pahalanya. Mending ya mending ngapain kayak gitu, mending tidur sih kata saya. Jadi stop nonton TV. Saya juga masih sih nonton bola, misalkan kayak main champion, ya kemarin ya udah ada TV. Jadi kayak apalagi sinetron, ya udahlah, aku siapa yang masih nonton sinetron? Ibu-ibu ini biasanya. Udahlah nonton TV, stop lah saran saya. Terus stop punya teman gak baik. Nah kalau misalkan Anda teman-teman ini lagi ketemu si A gitu, terus jadi sholatnya ketunda, apalagi sampai nggak sholat, udah jauhin aja kayak gitu. Itu udah nggak banget lah. Zaman sekarang nggak banget kayak gitu. Terus kurangi nongkrong. Nah nongkrong juga saya lihat nggak ada faedahnya kalau zaman sekarang. Nongkrong pada gini semua. Aja ngaku Free Fire, Mobile Legend gitu. Mamang Gojek juga saya lihat nongkrongnya kayak gitu. Dia nungguin orderan kayak gitu. Ada yang di masjid juga bagus, saya pernah lihat. Senangnya ngeliat ada yang sambil ngaji nungguin orderan. Tapi pada main game. Aduh sayang banget waktunya. Bisa ngapain aja, kurangilah nongkrong lah. Kalau zaman dulu mungkin Soekarno itu Muhammadiyah, dia nongkrong tuh kajian Islam, kajian kemerdekaan. Nah sekarang pernah mikirin bangsa Indonesia Husain lagi nongkrong? Enggak kan? Apalagi Haji siap Free Fire gitu. Ya itu hak Haji sih sebenarnya. Kadang kita juga butuh refreshing, cuma jangan berlebihan lah. Jadi makanya saya tulisnya kurangi nongkrong. Jadi kalau sehari 2 kali nggak apa-apa. Lalu aktivitas yang menggapai cita-cita. Jadi teman-teman kalau punya aktivitas, usahakan yang bisa menggapai cita-cita. Misalkan ada yang punya cita-cita jadi guru di sini. Kerja di sini kan nggak menunjang cita-cita dia. Mending cari pekerjaan lain, misalkan jadi guru TK atau jadi PAUD atau jadi apapun itulah. Itu penting banget. Jadi aktivitas kita apapun yang kita lakukan untuk menunjang cita-cita. Ya, yang 3 ini contoh yang kemungkinan besar 3 aktivitas yang tidak menunjang cita-cita kita. Apapun cita-cita kita. Dan cita-cita harus siap berubah, teman-teman. Jadi kalau punya cita-cita terus pengen kayak gini aja, pengen nggak ada usaha yang dilakukan, ya nggak akan tergapai cita-citanya. Harus berubah. Saya juga berusaha banget berubah. Bahkan di Bajul ini mungkin saya yang paling banyak belajar. Karena saya ingat banget mungkin 6 bulan yang lalu saya hampir tiap hari marah-marah. Sekarang sehari 2 kali ya Sen ya? Iya. Sekarang seminggu sekali juga, alhamdulillah kayaknya enggak deh kalau marah-marah beneran. Saya juga belajar, karena saya mau menggapai cita-cita jadi pemimpin yang baik, punya banyak karyawan, bisa banyak uang untuk bisa memajukan umat Islam. Harus berubah. Kalau saya tetap marah-marah terus ya nggak akan berkembang sayangnya juga. Bajilnya pun nggak akan berkembang. Oke, pertanyaan. Itu aja materi dari saya. Ternyata 15 menit. Silakan yang mau nanya. Silakan, Rizal. Topik lain juga nggak apa-apa.
Kan Pak dalam berdagang itu kita itu ada datangnya rasa malas. Ya pastilah. Saya mencoba 1 tahun ini kan berdagang Pak, jualan online. Mau bertanya itu tipsnya gimana supaya kita datangnya rasa malas, kita gimana gitu, soalnya kalau misalkan rasa malas itu emang lama gitu Pak, kadang nyampe seminggu, sebulan malas berdagang, udah editing nggak mau gitu, malahan promo nggak mau lah, ya udah. Oke. Biasanya malas tuh karena belum ngerasain enaknya. Kayak saya tadi jalan ke Alma Mana, capek beneran. Beneran mah capek, tapi saya lanjutin. Kadang ternyata saya ngitung di Google Maps ke Barokah lebih jauh, karena harus muter kan. Jadinya sekarang saya ke Barokah lebih jauh. Capek beneran. Awalnya saya juga malas, terus pas lihat, turun 1 kilo, jadi semangat ya. Nah kalau berdagang memang berdagang susah mecahin telurnya. Kalau udah ketemu yang beli, seneng banget. Saya juga masih ingat lah siapa yang pertama beli, gimana rasanya ngejual pertama kali. Itu seneng banget. Apalagi sekarang kalau ada yang tahu si Hanafi jualan online coba. Ada yang tahu? Pada tahu semua kan udah ditawarin semua aja. Ya Hanafi dulu tukang bangunan coba, tukang cuci motor, sekarang jualan online. Laku lagi sob. Mungkin di awal dia seneng gitu, asalnya males. Karena udah ngerasain senengnya, biasanya malas hilang. Nah, tapi kalau belum dapat orderan gimana ngilangin malesnya, waduh. Itu saya juga bingung. Tapi ya usahakan sesemangat mungkin untuk dapat rasa senangnya tadi. Kalau ketemu senangnya insya Allah nggak malas lagi kok. Ya, itu aja yang bisa saya jawab, selebihnya ya saya nggak berani jawab. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Mungkin bantu jawab yang hari ya. Boleh. Itu sebenarnya semua udah disampaikan sama Bapak tadi. Yang pertama itu kita harus lihat nih, kita tuh gini-gini aja gitu. Jadi sebuah semangat buat kita gitu. Kita nggak mau hidup kayak gini. Terus kita ngeliat keluarga, itu keluarga kita harus kita bantu gitu. Jadi jangan ngandelin aja kita yang ngandelin keluarga, tapi kita harus diandalkan oleh keluarga gitu. Itu. Terus yang ketiga, betul kata Bapak tadi, Islam itu butuh orang kaya. Jadi kita tuh butuh banyak untuk bersedekah gitu. Jadi amal kita banyak, terus utang kita lunas kalau misalnya punya utang, itu mungkin seperti itu. Ya. Untuk supaya semangat kita tuh bangkit lagi gitu. Wah, ngomongnya juga semangat sekali saya. Saya juga jadi semangat tadi pengen kerja lagi ini, tapi udah jam 5. Karena ya buat teman-teman tahu, saya sebagai owner di sini saya kerjanya yang paling panjang di sini. Dari pagi sampai malam saya kerja terus memang. Apa ada kerjaan saya mah. Itu kalau teman-teman juga mau ngerintis bisnis, ya setelah pulang kerja ya kerja lagi, ngapain kek? Memang pasti gitu. Semua juga gitu. Ya itu bener, mau gini-gini aja gitu ya. Kalau mau gini-gini aja mah nonton TV tiap hari kan enggak. Selanjutnya silakan. Terima kasih Eva, silakan. Apa yang dapat menyebabkan viewers itu kalau di YouTube itu menurun, di video itu menurun. Terus yang kedua, aku punya toko online di Instagram, terus pakai fake followers banyak, terus fake komen, terus fake like, udah ada orderan gitu ya. Terus pas udah ada beberapa orderan masuk ke WhatsApp, pas gitu akun Instagramnya ke hack gitu, ke blokir atau ke hack. Oh gitu? Iya. Nah itu teh gimana sih Pak? Kan ada nih orang nih yang followers Instagram itu ada yang beli tapi aman gitu. Itu biasanya gimana? Oke. Viewers menurun. Kalau saya tahu ngapain ada Dela sama Eva bikinnya sendiri terus. Jujur saya juga nggak tahu. Jadi saya bilang nggak tahu. Nah ini menarik nih. IG fake followers sama fake comment. Siapapun di sini jangan pernah beli fake followers, fake comment. Itu fatal Pak, fatal banget itu. Kenapa mau bilang dia beneran kayak bohongan kayak di mana-mana nggak ada yang instan di bisnis tuh. Mie instan aja harus dimasak dulu. Kopi instan juga kan harus gerak dulu ke situ kan.
Jadi nggak ada tiba-tiba followers banyak, oh nggak ada. Itu fatal banget. Itu merusak mental kita sebagai pedagang, merusak mental kita sebagai pebisnis. Pengen hasil yang tiba-tiba gede. Nanti ya itu kita cuma gimana ya? Jadi ngebohongin diri sendiri aja. Oh ya followers banyak. Padahal kan itu bohong. Itu satu ke mental. Kedua, secara aspek teknisnya dengan followers bohong fake followers itu akan mengganggu algoritma akunnya Eva. Jadi nanti kalau Eva udah mulai ngiklan, ada pilihan di situ otomatis Facebook akan mencarikan mau ngiklan ke siapa. Kalau ternyata yang followers Eva itu adalah orang Turki atau misalkan orang Indonesia tapi laki-laki semua jualnya jual pemutih, kan nggak akan beli. Ya nggak? Jadi nanti si Facebook atau Instagram itu dia akan otomatis ngiklanin yang mirip sama followers Eva saat ini. Itu laki-laki semua. Sedangkan Eva jualnya pemutih, kan jadi nggak nyambung. Ya itu fatal. Jadi siapapun di sini kalau mau bikin Instagram, YouTube, jangan sekali-kali beli followers, beli komen, itu fatal banget. Itu satu, mental kita jadi bukan mental pebisnis, jadi mental yang pengen instan, padahal nggak ada yang instan di sini. Memang sunatullah kayak gitu. Yang kedua, itu ngeganggu statistik si akun kitanya dan jadi jelek. Ya, mudah-mudahan terjawab Eva. Yang pertama saya nggak bisa jawab ya. Selanjutnya, masih ada waktu 6 menit. Terus itu kalau pakai iklan, kalau di Instagram nggak masalah ya? Maksudnya gimana? Pakai iklan. Kalau misalkan kita baru bikin toko lagi nih, terus kita pasang iklan langsung atau nunggu followers dulu banyak gitu? Gimana? Langsung bisa, nunggu followers juga bisa. Saran saya nyobain dulu organik artinya tanpa keluarin uang. Karena kita seenggaknya kita jadi tahu dulu yang ngepost yang bagus seperti apa, jam berapa, sudah lihai dulu Instagram seperti apa. Spam komen gitu ke orang. Kalau yang beli jangan, tapi kalau yang memang ke audiens kayak baju lakukan itu ada bagus ada jeleknya. Bagusnya memang kan si spam komen itu kan dia orang juga kan, dia ngefollow temennya juga sebenarnya. Gak mungkin kan dia ngefollow temennya tuh gak tukang spam semua kan, ada teman beneran gitu. Nah kadang kalau algoritmanya Instagram, kalau kita banyak komen ke satu postingan, teman kita akan melihat itu. Nah harapan itu ngejarnya di situ. Jadi harus cari yang real, alias jangan yang beli, yang beneran kita posting. Spam komen di sini ya, terus banyak yang spam komen beneran orang, karena dia punya followers, dia punya teman beneran yang bukan tukang spam, bukan tukang ngaruntah untuk menyampah. Jadi itu nggak apa-apa, ya. Ingat jangan beli Pak, udah keluar uang berapa? Beli followers? Sih cuma berapa ya? 10.000, paling 5.000 gitu. Tapi banyak gitu, dia langsung 5.000. Masa saya bikin akun baru aja. Oke, ada lagi yang mau tanya? Zai, silakan. Tips buat ini Pak, apa sih yang perjalanan itu franchise? Oh franchise, Kayak gitu, tipsnya gimana? Mau udah pernah lihat franchise apa Zai? Ada yang lain, tapi saya pengen gitu sama teman saya gitu. Bikin franchise atau beli franchise? Kalau franchise itu kan kerja sama dua orang. Setahu saya franchise itu jadi misalkan Rizal mau buka toko di Padalarang, beli franchise-nya Baju Yuli, bayar ke Baju Yuli, terus Baju Yuli bikin desainnya, tokonya, produknya disuplai oleh Baju Yuli, sistemnya oleh Baju Yuli, tapi biasanya orang, gaji, tempat itu dari si yang beli franchise. Oh, contoh gampang itu ayam goreng, yang paling banyak tuh ayam goreng, terus apa lagi ya? Seblak tuh ada belum ya franchise-nya? Iya, minuman-minuman boba-boba yang sekarang itu franchise rata-rata. Jadi ketika kita mau bisnis franchise, tinggal kontak si orang yang jual franchise-nya, udah ada paket-paketnya jelas. Gerobaknya berapa, tinggal kita
bayar ke mereka, dikirim barangnya, jualannya pun diajarin gimana. Cuman siapa yang jualan, kapan mau jualan, ngelola uangnya itu dari kita. Nah, tipsnya seperti apa? Saya sih belum pernah menemukan ada orang yang bersukses dalam bisnis franchise itu ya. Rata-rata yang kayak franchise itu dari saya pertama ngontrak di sini 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu lah. Ya gitu-gitu aja ya biasanya. Yang ayam goreng baru berubah. Ayam goreng itu ya punya franchise. Oh iya. Sebelumnya ayam. Itu berubahnya baru berapa bulan. Nah, terus sekarang ada warteg lagi, saya jadi langganan warteg sana. Kan jadi gini, franchise itu berat, menurut saya itu berat. Tapi agak ada salahnya untuk nyoba untuk apa? Biasanya untuk namanya self employee. Jadi orang yang kerja tapi bisnis gitu. Jadi dia dagang untuk dirinya sendiri, nggak punya karyawan. Ya jadi gitu-gitu aja. Ya nggak apa-apa. Kalau kayak gitu cocok, menurut saya gitu. Dan lagi rata-rata franchise itu mahal sampai berapa ya Ben boba itu? 5 jutaan kayaknya. 5 jutaan ya? Iya, sekitar start 5 jutaan. Kita punya modal 5 jutaan setidaknya. Tapi kita tahu beres ya dengan si franchise itu. Jadi ya benar tadi kayak gerobak, semua bahan baku kalau habis minta ke dia lagi, minta ke produsen lagi, kita cuma tinggal ngejalanin aja sih. Jadi kalau ditanya tipsnya apa, kalau mau coba aja, bagus untuk apa? Untuk kita tahu sistem si franchise itu. Oh ternyata kalau beli beras di sini, oh ternyata kalau nasi itu segini, oh batinya ternyata dari nasi. Jadi kita tahu sistemnya, nanti ke depannya kita bikin franchise sendiri, jual ke orang lain, itu bagus. Itu bagus menurut saya. Selebihnya saya belum pernah dengar sih ada orang yang sukses beli franchise itu. Oke, saya rasa sudah. Silakan ditampung pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat ini semua. Saya juga jadi semangat kalau banyak yang nanya, karena saya juga jadi latihan dan masuk ke YouTube saya ini. Dan mudah-mudahan manfaat buat teman-teman. Ini dipraktekkan ya. Jadi kalau ada yang nyangkut di teman-teman dan dirasa bagus, praktekkan. Karena saya juga mengalami melihat orang-orang ikut seminar Facebook Ads, ikut seminar ini. Ketemu dia lagi, kenapa? Ya udah belum praktek. Padahal bayar mahal-mahal, beli buku, nggak praktek-praktek ya percuma. Jadi lebih baik belajar dikit tapi prakteknya banyak daripada belajar terus nggak praktek-praktek. Itu dalam bisnisnya, kalau dalam agama mungkin agak sedikit berbeda. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika saya salah-salah kata, mohon maaf. Itu saja. Selamat mencoba, selamat sukses. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.